Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai dari hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan kita hari ini. Bagi anak-anak yang bersedia untuk memimpin doa, ayo silakan nak. Baik, terima kasih pada Ibu atas kesempatannya. Lewat teman-teman seluruh keluarga yang berbahagia ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa saya. Terima kasih kepada Pak Dirun telah memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai, di sini Pak Kursi terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Bagus, ada semua ya pada kegiatan kita hari ini. Baik anak-anak, apakah kalian sudah tahu kita mau melakukan apa pada hari ini? Belum ya. Baik, di sini kita akan melakukan layanan bimbingan prasikal yang dimana dilakukan secara sekolah dan dimana isinya pada semua di sini. Di sini juga
Kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan nggak? Agak gitu. Oh, boleh. Kelihatan semuanya teman-teman? Oke. Boleh bisa untuk gerakannya kita mulai ya. Ya. 2, 3. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke. Baik, sudah pada semangat semua, sudah mulai sedikit. Sudah fokus kembali. Fokus ya tadi. Baik, apakah anak sudah siap untuk meneliti kita? Sudah bersemangat sekali ya. Baik, nah di sini Ibu ada PPT materi kita mengenai kesehatan reproduksi remaja. Nah, di sini apakah anak-anak tahu apa itu kesehatan reproduksi? Tahu. Tahu? Baik, kalau yang tahu boleh angkat tangannya menyampaikan apa yang diketahui. Oke, silakan Ferry. Kesehatan reproduksi itu kita bisa menjaga reproduksi kita buat kepentingan kita. Oke, benar sekali ya memang dari tadi. Kalau bagi perempuan dan laki-laki itu penting untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Baik, di sini
Juga itu kan sensitif ya Bu ya. Jangan pakai sembarangan akun. Benar sekali. Silakan kalau masih ada. Terus rajin-rajin ganti pakaian. Cukup. Oke, benar apa yang dikatakan oleh temannya tadi bahwa untuk menjaga kebersihan outdoor ini biasanya mandi yang bersih seperti misalkan 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari, serta juga rajin untuk mengganti celana dalam supaya tidak alergi ataupun ada bakteri. Terus juga bisa menggunakan sabun untuk membersihkannya, jangan hanya dengan air saja supaya bakteri-bakteri atau kuman yang ada di reproduksi itu bisa bersih dan tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan. Nah, ini ada langkahnya, cara memakai pakaian bersih dan berhati-hati, terus juga membersihkan organ reproduksi dengan benar, mengganti pembalut secara teratur, serta berganti dilakukan untuk sunat. Nah, kalau anak-anak di sini kalau biasanya menstruasi itu berapa kali nih ganti pembalutnya? 3 kali. Bagus sekali, itu sudah mencerminkan menjaga kesehatan reproduksinya karena sudah melakukan hal yang baik dengan pembalut sehari 3 kali. Oke. Terus juga ada lagi, nah, ada perilaku sehat dan pencegahan risiko. Nah, biasanya kalau perilaku sehat yang dilakukan anak-anak untuk menjaga kesehatan reproduksi bagaimana? Yang biasa dilakukan? Benar, makan buah, makan sayur, benar. Olahraga, minum air putih, tidur yang cukup. Bagus, sudah tahu semua ya anak-anak mengenai perilaku sehat yang harus dilakukan supaya kesehatan reproduksi itu terjaga. Nah, di sini ada perilaku sehat dan kesehatan reproduksi, misalnya menghindari perilaku seksual beresiko. Nah, jika ada teman yang mengajak untuk melakukan hal-hal seksual yang di luar dari konteks, silakan untuk berani menolak supaya tidak terjadi hal-hal yang beresiko seperti hamil di luar nikah, dan juga terkena penyakit apa nih, mati marah. Nah, terus juga dari pola hidup sehat seperti yang kata temannya tadi, makan makanan yang sehat seperti buah, sayuran, juga ya ini pas sehat dengan sempurna. Terus juga mencari informasi akurat, misalkan bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi itu supaya tidak terkena penyakit maupun hal yang tidak diinginkan. Boleh searching di internet. Sekarang sudah menggunakan internet semua kan? Sudah. Punya HP semua? Punya semua ya, bisa di searching di internet ya supaya bisa lebih paham lagi ya. Mungkin di sini ada yang kurang disampaikan mungkin. Dan juga ada fungsi memeriksa kesehatan. Jadi dalam sebulan itu mungkin 3 sampai 4 kali untuk periksa ke dokter supaya kesehatan reproduksi kita tuh terjamin sehat. Oke. Terus juga nah, untuk pencegahan resiko ini biasanya dilakukan edukasi sejak dini. Nah, dimana biasanya orang tua maupun guru di sekolah biasanya mengedukasi sejak dini untuk tidak melakukan hal-hal seperti seksual maupun berhubungan dengan lawan jenis. Terus juga biasanya juga diberikan bahwa hal ini tidak baik untuk dilakukan oleh pada masa remaja karena bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Nah, biasanya orang tua sejak kapan nih memberikan edukasi kepada kalian pada umur usia berapa nih? SD Bu, kelas 6 SD. Oh, pas SD menstruasi. Kalau kita? Kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD. Sudah dikasih tahu ya. Oke, terus juga ada konseling sebaya, di mana bisa bertanya, curhat sesama teman sebayanya. Mungkin teman sebayanya bisa ada yang tahu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi itu, dan juga bisa mencegah resiko yang tidak baik. Terus juga layanan kesehatan sama remaja serta dengan keluarga dan sekolah. Nah,
menular seksual tentunya Bu. Kemudian supaya tidak bau ya, dan juga lebih bersih saja Bu. Biasanya kalau orang yang tidak menjaga alat reproduksinya itu seperti bau, gatal, dan lain sebagainya. Oke, benar sekali ya yang ngomongin oleh Anissa tadi bahwa menjaga kesehatan reproduksi pada usia remaja ini sangat penting karena supaya tidak terkena penyakit seksual yang menular, terus juga tidak ada bau tak sedap, terus juga nggak gatal untuk kesehatan itu reproduksinya. Terus juga, nah di sini ada kenapa remaja itu kurang aktif dalam menjaga kesehatan reproduksi atau menjaga kebersihannya itu yang pertama ada menerapkan pola hidup sehat, terus juga bisa mengelola stres, terus mencari informasi yang benar, terus juga berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, terus juga ikut PIKR, terus menjadi teladan teman sebaya dan hindari perilaku beresiko. Jadi peran remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi itu supaya bisa mengelola stres. Kalau stres biasanya misalnya nggak teratur ya. Nggak teratur ya. Biasanya kalau lagi stres, menstruasinya berapa bulan sekali atau 3 bulan berapa kali? Sebulan 2 kali ya. Kalau lagi stres berapa? Oh, kalau stres sebulannya bisa 2 kali. Kalau nggak stres berapa? Satu kali normal ya. Jadi kalau ada kalau stres bisa 2 kali dalam sebulan misalnya, kalau nggak stres bisa normal 1 kali dalam sebulan. Nah kalau yang lain bagaimana nih? Nah silakan Anissa kopi dulu nih. Oh Anissa dulu ya. Kopi dulu ya. Boleh kopi dulu. Kalau stres sering telat misalnya seminggu ya telatnya. Kalau Anissa? Sama juga ya kalau Anissa kalau telat biasanya kalau mau halangannya lebih sakit dari biasanya ya. Terus kalau ada yang lain seperti Anissa sama Okti atau seperti Dinda nih? Oke, ada seperti Dinda dan juga yang seperti Anissa. Kalau Nadia? Terbalik ya dengan Dinda ya, karena hormon itu berbeda-beda. Ada yang hormonnya cepat, juga ada yang hormonnya lambat. Oke, juga, nah di sini juga ada peran meningkatkan kesadaran, kesadaran tanggung jawab, dan kemampuan membuat keputusan yang tepat pada masa remaja maupun dewasa. Jadi peran remaja itu bisa meningkatkan kesadaran, terus juga tanggung jawab, dan kemampuan membuat keputusan dalam selama remaja maupun
Ini kelompok 3. Untuk pengerjaannya selama 5 menit cukup nggak? Cukup ya, 5 menit ya. Silakan kerjasama dengan kelompoknya. Mau tanya? Ya, silakan. Nanti ke depan kelas ini. Ya, di depan kelas. Ya. Ibu, Ya. kami sudah. Kami sudah. Bagus sekali ya. Oke, waktunya sudah cukup barang-barang menit. Di sini akan ada 2 yang presentasi. Kelompok siapa yang sibuk presentasi? Oke, kelompok 4, kelompok 2 yang presentasi, sudah kelompok 4 yang presentasi. Oke? Oh, perhatian lagi juga. Ya, mungkin aja kelompok 2 dan kelompok 4 yang maju ke depan. Terus kelompok 1 dan 3 menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya. Baik? Harus ya, harus ada yang menanggapi ya, nggak boleh ada yang nggak menanggapi, oke? Ya, Bu. Oke. Kelompok 2 ini tadi sudah semangat sekali, nomor 2 silakan. Halo, di sini Ibu dan teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjawab terkait LKPD yang telah Ibu berikan. Ini ada sebuah kasus seorang remaja merasa bingung dengan perubahan tubuhnya saat pubertas. Ia jarang menjaga kebersihan organ reproduksinya dan mulai terpengaruh ajakan masa bahaya untuk mencoba hal-hal yang berisiko atau yang berbahaya. Nah, pertanyaan yang pertama ini, apa saja perubahan fisik dan psikis yang dialami remaja pada masa pubertas? Menurut kelompok kami, yang dialami itu tubuhnya rapuh di beberapa bagian tubuh, perubahan suara dan juga seperti yang dikatakan teman-teman tadi dan dikatakan Ibu, payudara mulai berkembang atau membesar pada perempuan, mimpi basah pada laki-laki, serta juga pertumbuhan tinggi dan berat badan yang cepat. Nah, itu dalam perubahan fisiknya. Kalau perubahan psikisnya ini mulai tertarik dengan lawan jenis, mudah emosional, ingin diambil teman sekitar, atau bahkan serta muncul rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara sederhana menjaga kesehatan organ reproduksi sehari-hari? Menurut kelompok kami, untuk menjaganya itu adalah mandi secara teratur dan menjaga kebersihan area organ reproduksi. Yang kedua, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Dan yang ketiga, menggunakan pakaian dalam berbahan katun agar menyerap keringat. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi orang lain seperti handuk atau bahkan celana dalam. Nah, selanjutnya yang terakhir, menjaga pola makan dan olahraga teratur. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa resiko yang mungkin muncul jika remaja tidak menjaga kesehatan reproduksi? Yang pertama ada infeksi pada bagian organ reproduksi seperti keputihan atau tidak normal, gatal atau iritasi. Selanjutnya resiko penyakit menular seksual, ada kehamilan yang tidak diinginkan dan juga gangguan mental akibat tekanan sosial dan rasa bersalah. Pertanyaan yang terakhir, yang keempat, sikap positif apa yang harus dimiliki agar remaja terhindar dari perilaku beresiko? Ada menolak ajakan teman untuk melakukan hal negatif dan mengatakan tidak pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya ada menjaga pergaulan dan memilih teman yang baik, meningkatkan kepercayaan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan juga bahkan aktif mencari informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi. Bisa jadi dari kelompok 2. Makasih. Oke, terima kasih kepada kita. Berarti kelompok Ica dari kelompok 2 ya? Ya, Bu. Nah, kelompok 2 sudah mempresentasikan, kita lanjut dulu ke kelompok 4 ya, baru nanti kita menanggapi dan berkomentar yang dijawab oleh teman-temannya. Silakan kelompok 4. Di sini Bu, saya perwakilan dari kelompok 4, yaitu
anggotanya IPK saya sendiri, Naya Wiyati, dan ada Ferry Alisaniago, dan ada Nadia Ramani. Jadi pertanyaannya di sini, apa saja perubahan fisik dan psikis yang dialami remaja pada masa perubahan kelas? Jadi perubahan fisik misalnya itu seperti suara jadi lebih berat, terus tubuh jerawat, juga rambut di beberapa bagian tubuh, dan mulai ada perubahan bentuk tubuh seperti dada membesar pada perempuan dan bahu melebar pada laki-laki. Juga perubahan psikisnya yaitu remaja itu jadi lebih mudah untuk emosi, terus penasarannya dengan hal yang baru, ingin diakui dan mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara sederhana menjaga kesehatan organ reproduksi sehari-hari? Jadi jawabannya, cara mudahnya yaitu dengan selalu menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian dalam setiap hari, terus juga tidak memakai pakaian yang ketat terlalu lama, mandi secara rutin dan tidak berganti-ganti pasangan. Terus juga apa risiko yang mungkin muncul jika remaja tidak menjaga kesehatan dan reproduksi? Jadi risikonya bisa terkena infeksi atau penyakit pada organ reproduksi seperti keputihan yang tidak normal, bau tidak sedap, dan bisa juga berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang keempat, sikap positif apa yang harus dimiliki agar remaja itu terhindar dari perilaku berisiko. Jadi sikapnya yaitu harus berani untuk berkata tidak pada ajakan yang salah, memilih teman yang baik, fokus belajar dan berprestasi, serta selalu berpikir sebelum bertindak. Jadi kesimpulannya, menjaga kesehatan reproduksi itu penting agar remaja itu tumbuh sehat, percaya diri, dan terhindar dari hal-hal yang bisa merusak masa depan. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Jadi pertanyaannya sulit. Tapi sudah ada dua kelompok yang presentasi, ada kelompok 2 dan kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 beri tanggapan atau komentarnya mengenai jawaban dari kelompok yang telah presentasi. Oke, silakan dari kelompok 3 ya? Iya, Bu. Oke, silakan ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 mungkin menanggapi kelompok 1. Oke, kelompok 2 ya? Ya, penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi tidak cukup mudah dipahami dan cukup jelas. Terus kelompok ini juga sudah bisa menjelaskan tentang perubahan fisik dan psikis pada masa pubertas, lalu cara menjaga kesehatan organ reproduksinya, serta resiko yang mungkin saja muncul terjadi jika tidak sengaja menjaga kebersihan. Mungkin itu saja. Oke, dari pertanyaan dulu kelompok 3 nih. Bagus, tanggapan dari kelompok 3, dia mengatakan bahwa kelompok 2 sudah bagus dan sudah jelas dalam menyampaikan KPD yang telah mereka kerjakan. Yang dimana kelompok 2 sudah tahu apa itu perubahan dari fisik dan psikologi psikis dari remaja itu. Terus juga kelompok 2 juga sudah tahu bagaimana cara sederhana menjaga kesehatan reproduksi, serta juga tahu apa saja risiko yang mungkin muncul jika tidak menjaga kesehatan reproduksi. Nah, untuk kelompok 1 nih, bagaimana? Silakan, Lis. Ya, jawaban dari kelompok 1, jawaban dari teman-teman yang tadi itu sudah tepat, juga sudah paham, sudah tahu juga perubahan yang akan terjadi waktu pubertas dan tentunya menjaga reproduksi tadi itu. Terus cara menjaganya juga sudah tepat, seperti rutin membersihkan daerah yang ingin tersebut, tempat dan menjaga pakaian sehari dan menjaga pergaulan. Mungkin bisa juga ditambah dengan contoh kecil seperti tidak memakai celana yang terlalu ketat gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Tadi mengatakan bahwa kelompok 2 dan 4 dan
Untuk pengerjaannya ibu beri waktu selama 2 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan masing-masing. Nanti ibu minta 2-3 orang yang memaparkan hasil redaksinya ya. Bu Entri, komitmen sendiri Dan ya, komitmen untuk sticky note-nya, komitmen sendiri-sendiri ya. Bisa ya? Oh belum. Silakan dikerjakan hasil redaksinya. Nanti ibu minta untuk mempresentasikan ke depan ya hasilnya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah semua, boleh untuk 2 orang, 3 orang yang memaparkan hasil redaksinya ke depan. Mau ibu tunjuk atau ada yang bersedia nih? Tunjuk aja ya. Oke, untuk yang di belakang kepada Okti, ibu persilakan. lagi buat tulisnya. Iya, nanti di depan. Biar teman-temannya bisa tahu hasil redaksinya siapa. Jadi dari hasil refleksi dari saya, kalau apa yang saya pelajari hari ini, jadi yang saya pelajari hari ini tentang kesehatan reproduksi anak remaja. Di bagian materi yang paling bermanfaat bagi saya itu materi tentang cara menjaga reproduksi tersebut. Selanjutnya komitmen saya untuk menjaga kesehatan reproduksi. Saya itu akan terus menjaga dan membersihkan organ reproduksi saya secara teratur dan bersih. Jadi ini pun maksudnya kayak saya untuk Ini pesan ya. Pesan Okti untuk kegiatan guru hari ini apa kepada guru BK-nya? pesan saya kepada guru BK pada kegiatan ini, guru BK itu sangat membantu sekali dan bermanfaat bagi kami itu menjadi tahu apa itu tentang kesehatan reproduksi tersebut. Oke, terima kasih pada Okti. Tepuk tangannya dulu Okti. Dari Okti. Oke, 1 orang lagi ya. Dari depan, dari belakang, dari depan. Siapa nih yang di depan mau? Gina aja. Silakan Gina. Jadi Bu, hasil refleksi hidup saya yang pertama adalah hal apa yang saya pelajari hari ini. Hal yang saya pelajari hari ini tentang cara menjaga reproduksi ibu. Terus bagian materi yang paling bermanfaat bagi saya itu bagian tentang Cara menjaganya ya. Oke. komitmen saya untuk menjaga kesehatan reproduksi adalah mulai hari ini saya akan menjaga reproduksi saya. Oke. Terus pesan saya untuk BK setiap kegiatan ini, pesan yang disampaikan oleh ibu, materi yang disampaikan oleh ibu sangat bermanfaat bagi kami. Oke, terima kasih juga Gina. Tangannya boleh. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengisi hasil redaksinya. Hasil redaksinya boleh dikumpulkan. Terus untuk komitmennya silakan disimpan, tempelkan di rumah juga dulu. Jadi itu kalian sendiri. Kalau untuk nomor redaksinya silakan dikumpulkan ya. Dikumpulkan di satu aja. Buat dikumpulnya dari ibu perlu. Enggak,
Untuk mengisinya diberikan waktu selama 1 menit bisa? Bisa. Oh boleh. Sudah. Oke, kalau sudah silakan dilakukan kembali. Sudah semua? Oke. Kalau sudah, karena sesi fakultas cukup, di sini untuk teman-teman, untuk 1 orang bukan kegiatan kita hari ini. Bagi teman-teman, ya silakan. Jadi kesimpulan pada kita pada soal ini, bahwasanya kesehatan reproduksi itu sangat penting pada kehidupan kita. Oke, terima kasih kepada Dina atas kesimpulannya. Benar sekali kalau kesehatan reproduksi pada remaja itu sangat penting untuk diri kita sendiri, untuk menjaganya, dan juga tahu apa saja risiko yang akan didapatkan jika kita menjaga kesehatan reproduksi. Baik, di sini jagalah dirimu, kenali tubuhmu, terus juga buat pilihan yang tepat. Jadi selalu untuk menjaga kesehatan reproduksi kalian di diri sendiri supaya tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan. Baik, karena kita sudah berakhir sesi bimbingan pramuka kita di sini, sebelum kita mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini itu bisa menjadi berkah untuk diri kita sendiri. Kepada yang bersedia silakan berdoa. Silakan Ica. Baiklah, terima kasih Ibu karena layanan hari ini telah selesai. Karena diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Dan mulai doa selesai. Baik, terima kasih kepada Ica dan terima kasih